Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Mustar. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja, khususnya pada mata pelajaran matematika yang saya ampuh. Di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi anak-anak sekalian dan tetap sehat selalu ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya mengecek kehadiran siswa dulu yang tidak masuk hari ini ya. Ketua kelas yang tidak masuk hari ini? Gracia Anggun, izin. Keterangan izin. Dan Dafa Fahreza, sakit. Ya, keterangan sakit. Jadi dari 30 orang, 2 orang aja yang tidak masuk ya. Jadi yang masuk hari ini 28 orang. Baik. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, barisan geometri, kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Yang pertama, barisan aritmatika dulu. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa pengertian dari barisan aritmatika itu sendiri? Ya, silakan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda setiap suku, selalu tetap. Ya, jadi memiliki suku yang berurutan selalu tetap ya. Misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Selisihnya selalu ya, selalu tetap. Seperti itu. Masih ada yang ingat rumus barisan aritmatika? Aril ya, silakan. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. ya, benar ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman tadi. Rumus barisan aritmatika, suku ke N sama dengan suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, kemudian pertemuan setelah itu, apa kemarin setelah barisan aritmatika apa? Ya, deret aritmatika. Ada yang bisa mengetahui pengertian deret aritmatika? Ya, silakan. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Ya, benar sekali. Kalau barisan aritmatika, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N, maka kalau deret aritmatika merupakan penjumlahannya. Suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku ke N. Jadi masih ingat kalian. Jadi itu yang menjadi materi penunjang untuk mempelajari materi pada hari ini, yaitu barisan geometri. Sudah saya kirimkan malam tadi di WA Group link Google Drive-nya ya, bahan ajar sebagai referensi kalian untuk mempelajari materi pada hari ini. Nah, mungkin yang mempelajari malam tadi ada yang bisa sudah mengetahui apa itu barisan geometri. Ya, silakan. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya, selalu tetap. Jadi kalian semua sudah mengingat ya materi yang telah dipelajari sebelumnya itu tentang barisan aritmatika. Demikian juga pertemuan yang sebelumnya lagi itu tentang deret aritmatika telah disampaikan juga pengertiannya oleh Elna. Sedangkan barisan geometri yang kita bahas pada hari ini
di mana bahan ajarnya telah saya bagikan melalui Google Drive di WA group kalian tadi malam tadi, ternyata telah dipelajari oleh teman kalian mahasiswa. Sebelum mempelajari lebih dalam lagi tentang barisan geometri, kalian kan jurusan OTKP ya. Nah, selama ini kalian menganggap bahwa jurusan OTKP kalian lebih bersemangat mempelajari mata pelajaran produktif kan, karena itu yang berhubungan dengan kalian pada saat praktik, begitu juga di dunia kerja nanti ya. Begitu pemikiran kalian. Sedangkan matematika itu termasuk dalam pelajaran adaptif, begitu juga bahasa Indonesia yang berada yang termasuk di dalam pelajaran matematik, kalian menganggap tidak begitu penting. Ternyata pada kenyataannya matematika walaupun berada di mata pelajaran kategori adaptif juga banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti materi kita bahas pada hari ini, yaitu barisan geometri. Barisan geometri bagaimana penerapannya atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalau di rumah kalian ada televisi, kemudian ada kulkas, ada bantal, ada spring bed. Nah, itu semua bentuk dari geometris yang berbeda-beda. Begitu juga bagaimana penataannya, bagaimana tadi menata dekorasi, menata lukisan di dalam ruangan. Jadi penataannya itu adalah penataan geometris yang berbeda-beda. Itulah penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun mata pelajaran matematika berada dalam kategori mata pelajaran adaptif, berarti juga penting dipelajari karena ada manfaat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita mempelajari barisan geometri hari ini ada tujuan yang ingin kita capai ya. Nah, supaya nanti setelah kita belajar ini apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, maka tujuan kita mempelajari materi pada hari ini barisan geometri yang tujuan yang pertama, kita setelah mempelajari ini kita bisa menentukan rasio dari barisan geometri itu sendiri. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita bisa menentukan suku KN suatu barisan geometri dan bagaimana penerapannya dalam masalah kontekstual. Berarti ada dua tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Baik, setelah ini kita lanjutkan langsung ke materi ya. Mungkin ada yang bisa mengetahui rumus dari barisan geometri itu sendiri. Nah, silakan boleh. Suku N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. N sama dengan A kali R A dikali R pangkat N kurang 1. pangkat N kurang 1 ya. Berarti ini juga dalam pelajaran malam tadi ya. Rumus barisan geometri atau rumus suku ke N suatu barisan geometri. Suku ke N sama dengan A adalah suku pertama sama dengan barisan aritmatika kemarinnya, dikali R adalah rasio pangkat N kurang 1 ya. Lalu misalkan ada masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti penyebaran penyakit yang telah terjadi di sekitar tahun 2019 tahun 2020 ini ya, COVID-19 yang sering dikenal oleh masyarakat luas itu corona katanya. Misalkan satu orang bisa menularkan 3 orang. Jika di dalam suatu daerah ada 2 orang yang tertular, berarti dia bisa menularkan berapa? Ya, 6 ya. Berarti 2 orang bisa menularkan ya, seperti itu ya. Lalu ini masing-masing bisa menularkan ya 3. Ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Apakah ini termasuk barisan geometri? Ya, termasuk ya. Kalau begitu, bagaimana dari 2 ke 6? Wah, benar sekali. Operasi perkalian kali 3
2 kali 3, 6. 6 kali 3, ya 18. Nanti berikutnya di sini, ini 3, dan seterusnya seperti itu ya. Baik, berarti sudah bisa kalian nanti menyelesaikan masalah terkait dengan barisan geometri. Jadi seperti ini penerapan barisan geometri dalam masalah kontekstual ya. Nah, agar lebih jelasnya saya akan perlihatkan di slide PowerPoint. Nah ini penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui jumlah bakteri sebelum berkembang biak adalah 100 bakteri. Tiap 10 menit, setiap bakteri berkembang biak menjadi 3 bakteri. Hitunglah banyak bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam. Nah, kita mengetahui bahwa 1 jam itu berapa menit? Ya, 60 menit. Nah, karena di sini 10 menit, jadi jam harus dirubah ke menit. Kita mengetahui rasionya adalah 3 ya. Nah, jadi dia berkembang 3. Berarti setiap suku berkembangnya 3. Lalu suku pertamanya atau A-nya adalah 100. Bagaimana cara mengetahui N-nya? Artinya banyaknya bakteri. 60 menit, 1 jam tadi dibagi 10 menit. Ya, sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi N-nya ada 7. Kemudian menggunakan rumus suku KN barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di suku pertama A diganti 100, kemudian rasionya 3, N-nya 7 kurang 1. Berarti 100 dikali 3 pangkat 6. Sehingga bisa diketahui banyaknya bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam adalah ya 72.900 bakteri. Seperti itu ya penjelasan detailnya di slide PowerPoint. Sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ya sudah, baik. Maka dari itu silakan membentuk kelompok ya yang heterogen. Yang heterogen artinya beraneka ragam pengetahuannya, supaya nanti di antara satu kelompok teman yang lebih pintar bisa membantu teman yang lain, seperti itu ya. Nah, satu kelompok 4 orang kan itu 8 orang nilainya. Jadi 4 orang ya, seperti yang kelompok. Jadi ada 7 kelompok. Ini saya bagikan pada kegiatan peserta dirinya. Jadi berpasangan. Di setiap kelompok ada 4 orang, 2 LKPD atau 2 lembar kegiatan peserta diri. Supaya lebih efektif dalam berdiskusinya. Ini sepasang-sepasang. Sebelum mengerjakan, perhatikan dulu timer yang paling depan. Waktu diskusi berapa? 35 menit. Nah, lalu perhatikan rangkaian kegiatan atau petunjuknya. Yang dari petunjuk yang pertama sampai 5 ya. Tulis kelompoknya. Sudah sepakat tadi? Kelompok 1 tulis buat kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Dan juga tulis nama kelompoknya sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi perhatikan semua kegiatan 1 ya. Tadi sudah punya semua kan? Lembar kertas HPS, spidol, dan penggaris. Ya silakan ikuti langkah-langkahnya. Melipat kertas, apakah nanti lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga, keempat sampai lipatan kelima membentuk berapa bagian kertas? Silakan dicoba.
Jadi ditulis ya, lipatan pertama ada berapa bagian kertas, lipatan kedua ada berapa bagian kertas, lipatan ketiga ada berapa bagian kertas, begitu juga lipatan kelima ada berapa bagian kertas. Berapa lipatan kelima, berapa bagian kertas? Sudah sampai lipatan kelima. Berapa bagian? Coba hitung. Ya, berapa? Semua. Ya, pas. Kan yang mana tadi? Oh, yang ini. Oh, yang ini ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Oh, ini operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan tersebut ya? Operasi apa ini? Operasi bilangan, operasi perkalian. Ya, operasi perkalian. Jadi setiap suku yang berurutan dikalikan berapa itu? Kalikan 2. Ya, dikalikan 2. Oh, ini ada bertanya lagi kelompok 4. 4 per 4 atau 3. Ya, di sini kan 4 ya. R pangkat 4 berarti di sini 4. Di sini juga 4. ya. Oh, sudah enggak ditulis lagi 4-nya di sini karena di sini ini 81 didapat dari 3 pangkat. Ya, 3 dikalikan sebanyak ya 4 kali. Jadi 4 dibagi 4 berapa? 4 dibagi 4 1. 3 pangkat 1 3 pangkat 1 ya tetap 3. Begitu juga ini 2 pangkat 4 bagi 4. 4 dibagi 4 2 pangkat 1 ya tetap 2. Seperti itu ya. Betul. Jadi perhatikan ya, sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Oh, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 juga sudah selesai, Pak. Ya, kelompok 1 juga. Tinggal kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Oh, sudah juga, berarti sudah semua ya. Jadi 7 kelompok sudah semua. Maka dari itu, bagaimana kalau kita sudah memulai presentasi ya? Nah, karena ini berhubung waktu, tidak mungkin setiap kelompok mempresentasikan keempat kegiatan tersebut atau keempat masalah tersebut. Jadi agar semua bisa kebagian mempresentasikan, tidak semua juga, hanya 4 yang bisa mempresentasikan. Jadi satu kegiatan atau satu masalah satu kelompok ya. Kelompok mana dulu yang inginnya mempresentasikan kegiatan satu atau masalah satu? Kelompok 6, silakan kelompok 6. Cari suku kelima, tadi kita jadi poinnya. Cari suku kelima menggunakan posisi berkelima. Silakan di kelompok berapa ini? Ya, silakan kelompok 6 menjelaskan ke kelompok lain, dan kelompok lain perhatikan ya, menjelaskan presentasi dari kelompok 6. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kegiatan 2. Yang pertama, diketahui R sama dengan 3. R itu adalah rasio, rasionya adalah 3, dan A sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah kelima atau suku kelima. Caranya, suku ke-1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 2 dikali 3. Suku ketiga, 2 dikali 3 dikali 3. Suku keempat, 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Suku kelima, 2
dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi caranya adalah UN sama dengan A dikali R, N kurang 1. A sama dengan 2, R-nya 3 ini. Jadi turun U5 sama dengan A-nya 2 kali 3, hasilnya 3, 5-nya turun, 5 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4, karena 5 kurang 1 sama dengan 4. 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4, 81. 2 kali 81 sama dengan 162. Bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi atau memberikan masukan hasil diskusi dari kelompok 6 atau sudah sesuai semua? Silakan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok mana tadi? Yang bisa biasanya. Kelompok terakhir, kelompok 7. Sudah, ya silakan kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain perhatikan ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 3. Di sini diketahui A sama dengan 4 dan di bawahnya suku 4 sama dengan 108. Rasionya ditanya rasio UN per UN kurang 1 dan A dikali R pangkat 3 sama dengan 108, 4 R pangkat 3 sama dengan 108, dan R pangkat 3 sama dengan 108 per 4, jadi R sama dengan 27 bagi 3, hasilnya R sama dengan 3. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan hasil diskusi dari kelompok 7? Ada atau tidak ada atau sudah sesuai? Ya, terima kasih. Silakan kelompok 7. Jadi sudah semua yang dipresentasikan tadi oleh beberapa kelompok, baik itu kegiatan 1 atau masalah 1 sampai kegiatan 4 atau masalah 4. Dan tadi setiap kelompok hanya mempresentasikan satu kegiatan atau satu masalah aja ya, dan kelompok lainnya menanggapinya. Di mana tadi kegiatan 1 atau masalah 1 sudah diselesaikan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok berapa tadi? 3. Nah, sehingga bisa mengetahui apakah lipatan kertas yang telah kalian lakukan tadi membentuk barisan geometri. Ya, membentuk barisan geometri di mana polanya setiap suku berurutan dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2, dan begitu akhirnya diketahui rasionya adalah 2. Nah, kemudian kegiatan kedua atau masalah kedua, bagaimana suatu penyakit flu dikeluarkan oleh setiap orang setelah N hari. Yang dicari adalah N-nya dengan mengetahui pola yang telah dijabarkan tadi oleh temanmu, di mana suku pertama adalah 2, suku kedua 2 kali 3, suku ketiga 2 dikali 3 kali 3, suku keempat 2 kali 3 kali 3 kali 3, begitu pula suku kelima 2 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi suku pertama 2 saja, suku kedua dikali 3 sebanyak 3-nya sekali, suku ketiga 2 dikali 3 sebanyak 2 kali, suku keempat 2 dikali 3 sebanyak 3 kali, suku kelima 2 dikali 3 sebanyak 4 kali, sehingga membentuk suatu rumus barisan geometri suku N sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, dengan rumus inilah telah dilanjutkan tadi oleh temanmu. Suku kelimanya berapa tadi? Suku kelimanya tadi? Ya, 162. Begitu pula kegiatan ketiga atau masalah ketiga, mencari rasio. Ini seperti ini tadi telah
diselesaikan oleh kelompok 7, dan kegiatan atau masalah terakhir yang baru disampaikan oleh teman tadi, bagaimana suatu permasalahan diketahui suku pertamanya 16, suku kelimanya 41, maka ditanyakan suku ketiga. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur dan sistematis, didapatlah suku ketiga sama dengan 36. Ya, seperti itu ya. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan yang pertama tadi tercapai atau tidak, maka dari itu saya akan memberikan soal individu ya, penilaian individu untuk mengevaluasi apakah benar kalian betul-betul memahami materi ini. Sebelum itu silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya dan kembali ke tempat semula. Ini saya bagikan selalu untuk menguji pemahaman kalian apa materi yang telah kita lakukan tadi, kalian bisa paham. Waktunya maksimal 15 menit karena 2 soal aja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yaitu menentukan rasio barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku KN barisan geometri dan penerapannya dalam masalah kontekstual. Ya, dikerjakan di kertas lembar. Ya, sekarang dikumpulkan. Kita habis di open dari sini. Sudah semua juga. Masih semangat? Semangat SMK bisa. Baik, ternyata kalian masih semangat ya. Ingat, pada pertemuan berikutnya yaitu materi deret geometri. Materi deret geometri ya. Silakan persiapkan diri kalian dan perdalam materi yang telah kita pelajari, yaitu barisan geometri, untuk penunjang materi pada pertemuan berikutnya yaitu deret geometri. Nanti PR saya bagikan di grup lagi linknya ya. Akan dibuka. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran materi barisan geometri hari ini? Nah, Pak, adakah hal-hal yang masih kurang atau ada materi yang belum kalian pahami? Yang jujur, saya lihat kalian lagi suka-suka, nanti dituliskan di kertas kecil ya. Dituliskan di kertas kecil apa yang masih kurang dalam pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian pahami, begitu pula apa yang kurang penyampaian dari saya, ditulis di kertas kecil tanpa identitas, dikumpulkan setelah pembelajaran ini. Ya, selesai. Setelah pembelajaran ini selesai. Dan ingat bahwa kesuksesan akan dimiliki oleh orang yang mempersiapkan dirinya pada hari ini. Jadi tetap belajar ya. Ya, karena kehidupan juga tidak pernah berhenti mengajarkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Pak.